kotor. Sini kok ada air tuh. Apa ini yang bikin pompanya mati? Nah tuh kotor bener. Nah jadi ini kita coba buka dulu semuanya. Ini sebenarnya buat bersihin ya, buat kuras tuh. Kita lihat nanti kira-kira apa aja yang perlu dicek. Soalnya tadi nih nggak bisa nyala guys, nggak bisa dipencet ya, pumpnya nggak keluar walaupun udah kita nyalain, tapi nggak keluar kayak tadi. Jadi kita udah buka, isinya tuh kayak gini aja sih. Ini kayak drumnya. Terus ini buat air biasa nih, air panas lewat heater ya. Tapi kita lihat di sini kok ada air tuh. Apa ini yang bikin pompanya mati? Slide. Sederhana sih, dan ini untuk menguras. Ini juga menguras apa? Yang panas. Panasnya di sini. Tuh, nanti kita buang juga, kita bersihin. Bawahnya sama di depan kayak gini guys. Kan kita bersihin dulu lah, ini banyak air nih. Nah ini kebetulan kita lagi sambil bersihin nih. Tadi yang di sini tuh kayak ada bocor lah pastilah. Ini kita mau kuras dulu nih tank yang dari sini guys. Jadi ini sebenarnya tinggal dibuka aja. Kita siapin ya. Siapin tempat wadahnya. Kita buka tuh. Woi. Ini untuk nguras tank yang di dalam sini. Ya, itu buat air panas. Nah, kita kuras dulu lah. Ini sebenarnya air bersih ya, karena masih dalam tank. Nah, kita buang air dulu guys. Ternyata apa yang terjadi? Wow, apakah ini tadi bekas buang air tadi? Kita ganti dulu deh. Cek lagi apa masih kotor apa enggak sebenarnya. Ini kita udah buang ya. Kita cek lagi apa. Kayak sih tadi gara-gara gelasnya dipakai buat ngebersihin air yang tampungan sini. Udah habis. Nah, kalau dilihat dari dinamo water pump DC nih, water pump DC nya sendiri sih kayak ini konslet karena kerendam, makanya dia nggak nyala. Jadi ini kita cek dulu arusnya. Kalau misalkan arusnya masih oke, harusnya masih oke sih. Karena tadi indikator kan merah tuh, cuman di sininya aja nggak jalan. Coba kita tes dulu ya. Ini sih harusnya berapa volt ya? 9 volt juga udah oke sih sebenarnya. Kita cek dulu water pumpnya. Nanti kalau ada masalah sebenarnya kita tinggal ganti water pump aja sih. Udah beres sebenarnya. Kita cek dulu guys. Oke guys, ini buktiin bahwa ini berfungsi apa enggak. Kita pakai volt adjustment ya. Ini buat ngecek-ngecek nih, enak nih, jadi bisa milih-milih voltase, positif polarisnya bisa dibalik-balik. Nah, ini juga dibikin sendiri nih. Kalau kalian pengen lihat cara bikinnya ada di sini ya. Oke, kita tes dulu, set dulu misalkan 3 volt lah ya, kurang lebih 3 volt. Oke, buktiin bahwa ini berfungsi apa enggak, kita pakai dinamo aja. Kita dinamo Tamiya, kita cek ini jalan apa enggak ya. Oke, udah, ini tinggal majuin atau mundurin. Nah, ini jalan ya. Ini menandakan bahwa fungsi volt adjustment ini berfungsi. Sekarang kita tes di sini guys. Ini dinamo yang tadi, ini ada merah, ada positifnya, ini ada negatifnya. Mana aja nggak apa-apa, bolak-balik. Yang penting kita ngetes dulu. Tes ya. Nah tuh mati tuh, nggak berfungsi. Sekarang kita coba dulu sebelum pemutusan ganti. Sih kayaknya emang gue curiga ini udah rusak sih, kerendam. Sekarang kita pastiin lagi, kita semprot contact cleaner. Iya ya, kita bersihin dulu pakai contact cleaner. Siapa tahu masih ada nyawanya guys.
kontak cleanernya habis. Kurang kita pakai ada satu lagi. Sama aja sebenarnya. Kita cemprot dulu. Kita bersihin ya. Kalau memang nggak berfungsi ya kita terakhir kita tes dispensernya. Beli lagi. Baru nanti kita ganti ininya. Kalau udah rusak beli lagi. Iya, nanti kita beli lagi. Kita tes. Ini masih posisi netral. Nggak ada nyawanya sama sekali guys. Ini kayak emang udahlah, daripada ribet mending kita bongkar, kita ganti aja. Biasa sih kalau ganti ini satu set ya sama ini. Ini sebenarnya klep doang sih, klep tak 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 tak. Nah sekarang untuk memastikan voltase dispenser nyala, ini kita pakai DC voltmeter guys. Anggap aja kayak ini ya. Kita testing nih, ngetes bahwa ini tuh berfungsi. Oke, kita tes. Oh ini sama ya. Tuh, kurang lebih sama lah. Tuh, kurang lebih sama guys. Ini karena gerak-gerak jadi beda-beda. Jadi kita mau ngetes dari sisi dispensernya apakah nyala. Let's go. Nah ini kita buktiin ya, ini udah dicolok kabelnya. Ini DC jadi nggak usah takut kesetrum guys. Jadi kita tes tuh, ini arusnya ada 12 volt ternyata. Kita 12 volt, kalau dilepas copot ya. Jadi memang dari sisi kelistrikan ini nggak ada masalah 12 volt. Berarti yang masalah tuh dinamonya. Sekarang kita dinamo kita tes ke 12 ampere deh. 12 volt juga. Nah, ini kita kita sesuaikan ya 12 volt. Kita rakit lagi. Apakah nyala? Kalau misalnya nyala ya berarti fix water pump DC-nya yang harus kita ganti, guys. Nah, tuh nggak ada suara ya. Bolak-balik polaris juga nggak ngaruh. Berarti memang ininya kita ganti dulu. Jadi kita pesen dulu guys. Jadi buat kalian yang nyari ini bisa lihat di iklannya kuning di bawah ya, atau di deskripsi. Kita ganti dulu, kita pesen dulu guys. Oke guys, jadi ini tadi kita udah bongkar dulu ya. Kita buka. Ini kenapa seret banget sampai nggak bisa jalan? Mungkin karena udah kesumbat air dan lain-lain sampai karatan. Nah tuh kalian bisa lihat ini kalau diputar tuh keras banget. Tuh keras banget, ini mengakibatkan dia nggak bisa dorong voltasenya, nggak sanggup bikin kumparan ini berputar, sehingga ini nggak ada pompa keluar atau naik. Jadi ini masalahnya sih sebenarnya dinamonya. Kita coba benerin dulu apakah bisa. Kalau bisa ya nggak usah beli. Kalau nggak bisa, kalau terlalu ribet ya mending kita beli aja. Nah tuh kotor bener. Ininya kita coba bersihin ya guys, kita bersihin, kita semprot dulu. Apakah nanti loncat lagi kan masuk, kita coba. Kita bersihin dulu. Nah guys, jadi setelah kita bersihin, dasar sih harusnya kalau dinamo DC nggak masalah ya. Jadi kita tinggal bersihin pakai kontak cleaner, karat-karat yang di sini kita kikis pakai benda tajam lah, cutter atau pisau lah ya. Bersihin lagi. Sekarang kita tes nih. Coba swap. Nah, udah bunyi tuh guys. Tuh, udah bunyi. Nah, jadi kita nggak perlu ganti. Jadi kalian juga bisa bersihin sendiri. Terus sekarang kita rakit lagi semuanya dan kita pasang guys.
Nah ini kita udah pasang. Nah sebelum kita pasang sebaiknya ini kita bersihin lah ya. Ini kan karena akan jadi pompa nyedot atas sakernya lah, penyedotnya ya. Kita bersihin pakai pakai yang bersih lah ya. Nah alkohol biar benar-benar bersih guys airnya. Nanti kita bersihin semuanya, baru nanti kita pasang lagi, karena ini menjadi pompa pendorong dan penyedotnya lah. Ini juga kita pasang sekarang. Nah sekarang udah dirakit, kita pastiin ini berfungsi sebelum kita pasang guys. Kita nyalain 12 volt ya. Nah, udah keluar tuh. Jadi ini dia berfungsi, kita nggak perlu ganti DC motornya, tinggal dibersihin aja, karena yang bikin dia nggak gerak tuh karena ada karat atau hambatan lah. Jadi kita bersihin aja gitu. Sekarang kita langsung pasang guys. Oke, ini sebelum dipasang semua kita tes pakai air minum yang ada di situ tuh. Ada air minumnya. Ini kayak gini guys. Nanti kita lihat aliran airnya nyala apa enggak. Ini udah di stop kontak. Terus ini masih mati ya, jadi kita nyalain. Nah, tuh penyedot nih. Ini udah mengalir tuh airnya, mengalir ngisi ke tanknya guys. Jadi begitu aja cara benerin dispenser yang nggak bisa nyedot atau mati ya. Jadi masalahnya adalah di dinamonya. Nah ini udah habis. Oke guys, udah selesai. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like, subscribe, serta komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you on my next video.